Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat puasa di channel, pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan ulasan akhir tahun yang sangat tajam dan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi generasi milenial dan generasi Z. Lanjutkan pembahasan menyangkut pikiran besar visi bagi orang-orang dari pemimpin-pemimpin bangsa yang akan mampu membawa kemajuan bangsa ini menyusul ketertinggalan dengan negara-negara yang selama ini kita anggap negara maju. Baik, bagi generasi milenial dan generasi Z yang mungkin tidak mengalami transisi dari pemerintah Orde Baru ke era reformasi, yaitu tahun 1998. Mari kita mulai titik tonggaknya dari transisi ini. Sudah permisa yang saya hormati, yang kami hormati, bahwa transisi dari Orde Baru ke generasi berikutnya dengan proses reformasi adalah suatu pemutusan dari pola pikir cara lama, old paradigm ke new paradigm. Pada paradigma baru menyambut abad 21 yang syarat dengan perubahan. Saudara-saudara sekalian, dalam strategic manajemen telah lazim kita sadari bahwa di era-era lama abad 19 atau abad sebelum abad 21, maka perubahan berjalan lambat dalam bidang ilmu dan teknologi, suatu yang dalam abad 20, abad sebelumnya, berjalan perubahan selama 15 tahun, maka yang terjadi abad 20, 21 adalah hanya terjadi dalam setahun. Begitulah singkatnya, begitulah cepatnya perubahan yang terjadi di dunia ini. Ini diamati dari perjalanan sebuah majalah sains di Inggris yang kemudian mengikuti, mencatat bagaimana 15 tahun masa lama perubahan dari satu ke perubahan berikutnya. Kemudian ini terjadi di periode yang baru hanya dalam setahun. Dan seterusnya. Dalam konteks manajemen risiko, dulu risiko-risiko keuangan misalkan terjadi setelah berkala, bisa 10 tahunan, 8 tahunan, 5 tahunan. Bisa diprediksi, kemudian kita bisa menyiapkan langkah-langkah jauh sebelum itu terjadi. Namun di era kekinian, risiko itu akan terjadi sangat cepat, yang dulu berubah siap 10 tahun, mungkin sekarang dalam setahun, bahkan dalam sebulan. Itulah yang terjadi, sehingga kita sekarang adalah generasi yang harus siap dengan segala risiko apapun, yang siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepatnya. Yang dalam tatanan berpikir dalam konsep Peter Drucker, manajemen strategik, strategic thinking dikenal dengan diskontinuitas. Kemudian dalam era digital ini dikenal dengan era disrupsi. Ini adalah dua istilah yang sebenarnya sama-sama mengetengahkan akan terjadinya suatu pemutusan pola cara berpikir lama, sama sekali hilang, tidak bermanfaat dan diganti dengan cara-cara pola hidup baru, dengan cara berpikir baru, menyikapi kehidupan sosial dengan cara-cara yang baru. Kita sadari bahwa dulu di era sebelum reformasi dan Orde Baru, kita menurut pola-pola manajemen lama, mengikuti apa yang terjadi, yang sudah dilakukan di negara maju. Jika kita selalu mengikuti semua ilmu-ilmu yang sudah diverifikasi, sudah dibuktikan oleh negara maju, kita akan terlambat 100 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Dan ini yang terjadi karena pola-pola lama. Pola baru sejak reformasi, kita sudah mengalami hal yang berbeda. Sadar atau tidak, kalau dulu seorang anggota DPR, legislator, dipilih dengan cara kaderisasi yang matang dalam partai-partai, dulu partai Golkar, partai P3, PDI, mereka mengkader dengan cara-cara manajemen lama, senioritas sangat berperan,
dan mereka yang sudah mengalami proses jatuh bangun baru layak menjadi anggota LBR, menjadi pimpinan-pimpinan negara dalam konteks pusat maupun daerah. Maka begitu reformasi terjadi, semua ini porak-poranda. Cara berpikir lama, sadar atau tidak, kita acak-acak, kita tinggalkan. Hingga muncul seorang artis-artis yang sudah jenuh di dunia keartisan, maka dia punya banyak fans, kemudian menjadi caleg dan akan terpilih tanpa modal kaderisasi apapun. Mereka yang punya kemampuan keuangan dan lainnya bisa memengaruhi temannya sebagai calon bupati, wali kota, gubernur lainnya, sehingga muncullah orang-orang baru menjabat pimpinan daerah tanpa kaderisasi apapun. Sisi positifnya adalah mereka-mereka yang tidak punya selama ini jalur-jalur kaderisasi yang formal, tapi punya kemampuan kepemimpinan yang bagus, akan muncul, dapat muncul dalam era ini. Nah, itulah kenyataan era baru, generasi baru, new paradigm, dan dilanjutkan sadar atau tidak. Setelah dimulai di era reformasi, munculnya seorang Jokowi adalah hal yang sama. Jokowi bukan siapa-siapa, bukan kader partai yang digembleng dan lama dengan pola-pola lama, pola formal, yang kemudian lulus, kemudian menjadi calon wali kota, gubernur, bahkan presiden. Tapi adalah pendatang baru yang dengan new paradigm ini, dengan sistem baru, dengan paradigma baru, dia punya kapasitas, kemudian terpilih dan menjadi pemimpin, wali kota, gubernur, presiden. Ini juga terus berlanjut, tidak sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan dulu, seorang menteri harus senior, harus latar belakang yang sama. Seorang menteri pendidikan harus profesor, doktor, harus dari kampus. Maka ini kita dirubah, dibuang jauh-jauh. Tampillah seorang Nadiem Makarim, seorang muda, seorang yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang menjadi menteri pendidikan. Tampillah seorang menteri kesehatan yang bukan dari dokter, bukan dari kalangan bidang kesehatan, seorang ahli keuangan, seorang Budi Sadikin yang tampil. Ini semua harus kita maknai bahwa sekarang kita dalam era new paradigm, dalam era industrialisasi 4.0, yang semua cara-cara lama, pola-pola lama dianggap itu adalah valid, sahih, akan dibuang jauh-jauh karena kita akan melompat, akan menyusul ketertinggalan dibanding negara-negara maju. Kita tidak harus mengikuti semua dari mereka. Yang baik kita ikuti, yang harus kita loncat, kita loncati, kita pakai cara yang baru. Jadi kalau ada para aktivis-aktivis reformasi yang sekarang menolak, wah, jangan sampai ada kader-kader yang tanpa melalui proses-proses kaderisasi, kemudian tampil menjadi pemimpin, kita harus halangi, harus kita blok. Itu adalah ketidaksiapan, tidak sadaran, mimpi-mimpi masa lalu yang dibawa sampai saat ini. Dan kemudian memang kita harus ikuti bagaimana respon-respon seorang yang menjaga moral dan integritas seperti seorang senior Gunawan Muhammad, seorang Budet Kartarajasa. Memang dari segi moral, integritas, adab semua tidak terkena perubahan apapun. Tidak ada inflasi. Adab, integritas, moral adalah tidak berkurang, tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi jangan lupa, tetap kita harus mengikuti pikiran-pikiran dengan sebuah kesadaran akan perubahan new paradigm, perubahan era disrupsi, era diskontinuitas, di mana ada hal-hal pola-pola pikir lama kita yang kita wajib robek di otak-otak kita buang dari diri kita untuk kita siap dengan terhadapan dan perubahan baru. Bayangkan kalau kita harus mengikuti pola-pola lama, syarat pemimpin harus sekian umurnya, sekian puluh tahun, harus menjabat ini itu adalah sebagian dari cara-cara produk dari manajemen lama, manajemen old paradigm. Harus, semua harus berubah.
Harus saatnya kita menyadari kita di generasi digital, di era disrupsi, terus melompat menyusul Eropa dan Amerika. Tidak boleh mengekor manajemen mereka, tidak boleh meniru manajemen formal dengan berpikir secara strata normatif yang kita harus ikuti sampai kita kemudian terus menjadi negara tertindas dan tertinggal. Terus berani melompat, terdobrak segala aturan sistem yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan lompatan. Kita harus semua rubah. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita ikuti perubahan-perubahan itu dengan pola-pola legislasi di lembaga DPR kita, mungkin akan ada tawaran politik yang tidak mudah, yang akan memerlukan waktu yang lama, keburu kita tertinggal. Dan kita harus melihat sisi lain bahwa perubahan-perubahan syarat-syarat kepemimpinan yang baru-baru ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun dalam satu sudut pandang dari etika dan moral ada suatu yang cacat, tapi dalam era manajemen disrupsi ini suatu yang positif. Halo, saudara sekalian, saudaraku sekalian, sebangsa dan senegara yang tidak sadar era disrupsi. Ini adalah kesempatan lompatan. Pada tahun 2029 kita akan saksikan betapa sistem ini akan mendorong pemimpin-pemimpin muda yang lahir di era milenial dan Gen Z akan tampil memimpin dengan cara-cara baru, meninggalkan pola-pola lama yang sudah old paradigm, dan akan menyusul negara-negara maju yang selama ini membohongi kita, maksa kita harus mengekor dan harus terbelakang. Sisi positif dari kejadian ini adalah anugerah Allah, anugerah ilahi yang akan menjadi modal kita untuk ke depan, untuk lari, lompat, tidak tertinggal, untuk mengejar ketertinggalan kita. Dan bayangkan kalau ini perubahan yang baru saja dilakukan MK ini, dilaksanakan proses-proses formal dengan legislasi di DPR, mungkin akan berlama-lama, makan waktu yang lama dan akan menjadi suatu yang melelahkan dan tidak mengejar kebutuhan kita. Sisi lain, ada sudut pandang lain, ada sinar lain. Mungkin saat ini ada mungkin seorang Gibran yang dianggap memanfaatkan koneksitas dengan keluarga besarnya, atau seorang Jokowi yang dianggap tidak mematuhi etika dan lain sebagainya. Itu adalah uh, buih-buih yang kita lihat di permukaan bagi kita yang tajam, yang punya mata elang, dari strategic thinking, pola-pola berpikir era disrupsi dan diskontinuitas, maka ada peluang-peluang bahwa yang sekarang kita anggap itu masalah, kita anggap itu buruk, itu akan menjadi modal-modal besar di era mendatang, periode-periode pemilihan presiden dan legislatif tahun 2029. Ada rasa kecewa, ada rasa tidak suka, ada rasa benci, tapi itu tidak boleh memenuhi semua ruang pikiran kita. Harus di ruang-ruang jernih untuk memikirkan, untuk melihat bukan buih-buih di lautan, melihat bukan asap-asap yang mengepul, dan melihat sumber api, melihat inti dari bahan bakar, melihat gelombang, melihat sumber adam lautan. Demikian yang vlog kedua ini. Mari kita gunakan akal pikiran kita, ketajaman kejernih hati kita untuk tidak memenuhi semua hati dan pikiran kita dengan kebencian, dengan menyalahkan orang. Mudah-mudahan di tahun 2024 Allah berikan modal petunjuk, memberikan bimbingan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti pola-pola berpikir lama, tidak punya visi dan misi, hanya mengentertain permintaan-permintaan ini kelompok-kelompok yang tidak mewakili semua kepentingan bangsa dan negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.